Baik, nomor 1, soal optika. Akan dibuat kerangka dari 2 buah bangun, yaitu kubus dan balok. Kedua bangun tersebut memiliki volume yang sama, yaitu 4.096 cm3. Jika perbandingan antara panjang balok dengan tinggi balok adalah 3:2, dan jumlah dari panjang balok dengan tinggi balok adalah 5 kali panjang rusuk kubus, maka perbandingan antara panjang kerangka yang dibutuhkan untuk membuat balok dan kubus adalah. Baik, yang pertama di sini informasinya adalah volume dari kubus atau volume keduanya sama ya, 4.096, berarti volume kubus 4.096. Kalau misalkan panjang rusuk kubus, saya misalin R adalah R, maka volume dari kubus itu kan sama dengan R pangkat 3 ya, sama dengan 4.096. Kan kalau 10 pangkat 3 sama dengan 1.000. Kalau 20 pangkat 3 sama dengan 8.000. Nah, 4.000-an itu di antara 1.000 sampai 8.000. Jadi ini pasti angka belasan nih. Jadi R-nya pasti angka belasan. Nah, bilangan yang bilangan satuan ya, yang kalau dikubikkan itu jadinya 6 di posisi satuan, itu hanya 6. Jadi ini pasti jadi 16. Nanti kalau buat cross check tinggal buatnya 16 pangkat 3 gitu ya. 16 pangkat 3 jadi 4.096. Kita dapat panjang rusuk kubus. Sekarang informasi yang kedua, perbandingan antara panjang balok dengan tinggi balok. Panjang balok dengan tinggi balok adalah 32. Kita misalkan aja panjangnya P, lebarnya L, tingginya T ya. Jadi panjang dibanding tinggi sama dengan 3:2. Di sini kita buat aja panjangnya itu 3A, tingginya 2A ya, supaya perbandingannya 3:2. Nah, jumlah dari panjang balok dan tinggi balok adalah 5 kali panjang rusuk kubus. Panjang balok ditambah tinggi balok sama dengan 5 kali panjang rusuk kubus. Panjangnya ini kita ganti 3A, tingginya kita ganti dengan 2A, sama dengan 5 kali 16. Ini 5A, ini 5 kali 16. Kalau dibagi 5, ini jadi A, ini jadi 16. Ini kan kalau dimasukin ke sini kita dapat panjangnya sama dengan 3 kali 16, tingginya sama dengan 2 kali 16. Kita belum punya lebarnya. Nah, untuk dapat lebarnya, dari informasi ini aja nih. Kan volumenya sama-sama 4.096. Volume dari balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 4.096 atau 16 pangkat 3 sama dengan panjangnya 3 kali 16. Itu udah ada kok. Ada Bu Sri. Oke, lebarnya 2 kali, lebarnya kita belum tahu. Dikali tingginya 2 kali 16. Ini bisa kita coret 16 kali 16 dengan 16 kali 16 yang ini. Jadi kita punya L-nya sama dengan 16 dibagi 3 kali 2 itu 6. Kemudian step terakhirnya, yang ditanya adalah perbandingan antara panjang kerangka balok dibanding dengan kerangka kubus. Balok setiap elemennya ada 4 ya, ada 4 panjang, kemudian ada 4 lebar sama 4 tinggi. Dibagi dengan kubus itu rusuknya ada 12. Jadi 12 dikali panjang rusuk kubusnya R. Ini 4 dibagi 12, bawahnya 3 dulu ya. Jadi 3 kali R itu 16. Kemudian ini panjangnya bisa diganti 3 kali 16. Ditambah lebarnya bisa diganti 16 dibagi 6. Kemudian tingginya diganti dengan 2 kali 16. Semua sukunya kita bagi aja sama 16. Jadi kita punya, atau langsung aja ya dikali 6/6 ya, biar nggak ada per-peran di sini nih. 3 tambah 2 itu 5. Dikali 6 jadi 30. Ditambah 1 jadi 31. Per 3 kali 6 itu 18. Jadi perbandingannya adalah 31 dibanding
18. Nomor 2. Diketahui f dari x per 4 sama dengan x kuadrat plus x min 2. Yang ditanya berapakah jumlah dari semua nilai M yang mungkin agar F4M sama dengan 10. Ini kita buat kesamaan aja nih. Jadi si 10-nya kita buat sama dengan yang ini. Nanti sesudah dapat X-nya, X-nya di sini, X per 4 nanti, itu akan sama dengan 4M. Jadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 10. Jadi X kuadrat plus X 10 ke sini jadi min 10. Min 10 min 2 jadi min 12 sama dengan 0. Ini kalau difaktorin, dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 12, kalau dijumlah hasilnya plus 1, itu adalah plus 4 dan min 3. Sebelah kiri X plus 4 sama dengan 0, kita dapat X-nya min 4. Yang sebelah sini X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. Nah, untuk yang ini, kan 4M sama dengan X per 4. Berarti ini 4M sama dengan X per 4 ya. Kalau X-nya min 4, berarti min 4 per 4. Dapat M-nya sama dengan, ini min 1. Ini pindah ke kiri jadi per 4, jadi min seperempat. Sedangkan yang ini 4M sama dengan X-nya 3. Berarti X per 4 itu 3 per 4. Dapat M-nya sama dengan 3 per 16. Yang ditanya jumlah dari semua nilai M. Oh, berarti ini biarin aja nih. 4 per 16 aja ya. Min 4 per 16. Yang ditanya jumlah dari semua nilai M yang memenuhi. Berarti M1 tambah M2. M1-nya min 4 per 16. M2-nya 3 per 16. Kalau dijumlahin jadinya min 4 tambah 3 kan min 1. Jadi min 1 per 16. Oke, diketahui 3 persegi dirangkai pada 2 tiang yang sejajar seperti gambar di bawah ini. Diminta besar sudut X. Jadi ini sejajar dengan ini. Kemudian ini semua itu bentuk persegi. Kita buat garis bantu. Oke, dari informasi yang ini 50. Kalau ini 50, ini bisa tarik ke sini ya. 50 ini siku-siku 90. Kalau ditambah sama ini kan garis lurus ya. Garis lurus itu 180. Kalau ini udah 90, ini 50, berarti kurangnya di situ adalah 40. Kemudian sudut ini dengan sudut ini adalah sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam berseberangan, besarnya sama, berarti ini 40 derajat. Oke. Ini jelas siku-siku juga. 40 siku-siku, berarti yang satunya di sini 50. Ini 50. Ini semua 110. Berarti bagian yang ini adalah 60. Oke, biar cepat nih langsung aja nih saya panjangin. Ini 60. Dengan yang ini pasti 60 juga ya, di sudut dalam berseberangan juga. Ini besarnya juga 60. Ini siku-siku juga. Satunya berarti yang sebelah sini adalah 30. Besar yang ini 30. Total ini semua 50. Berarti yang ini besarnya 20. Nah, sudut yang ini sama sudut yang ini adalah sudut dalam berseberangan. Besarnya sama, 20 derajat juga. Karena ini 20, ini siku-siku, maka yang sini besarnya 70 derajat. Karena ini 70 derajat, ini siku-siku, maka si X adalah 20 derajat ya. Gampang-gampang susah. Yang penting triknya ya, buat garis bantu yang merah ini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada limas ABCD, T ABCD maksudnya. Diketahui 5 segi 4 dengan rusuk AB-nya akar 3.
panjang TA-nya 4, yang ditanya jarak titik B ke DT. Ini cuma diketahui satu ini, berarti ini maksudnya 5 segi 4 beraturan ya. Kalau nggak ada kata beraturan, kayaknya nggak dapat, nggak unik solusinya. Ini kita tambahin segi 4 beraturan. Oke, yang diketahui panjang rusuk AB-nya ini akar 3. Beraturan kita buat sini akar 3. Nah, kalau nggak diketahui beraturan, kita nggak tahu nih panjang BC-nya berapa. Lalu panjang TA-nya 4. Panjang rusuk tegak, kalau beraturan nih berarti 4 semua nih. Yang tanya jarak titik B ke garis DT. Ini titik B-nya, ini garis DT-nya. Kita buat segitiga bantu. Yang ditanya jarak B ke TD. Berarti dari sini kita tarik garis tegak lurus. Namain aja B aksen. Panjang TD itu 4. Panjang TB sama, rusuk tegak juga 4. Panjang BD, kan alasnya bentuknya persegi ya. Nah, panjang diagonal persegi kan panjang rusuk kali aja sama akar 2 ya. Bisa juga dengan Pitagoras. Ini akar 3, ini akar 3, berarti sini akar 3, akar 2. Atau akar 6, panjang BD-nya. Di sini akar 6. Oke, sampai sini. Kalau ini kita tarik garis tinggi. Ini panjangnya setengahnya, karena ada tengah-tengah itu ya, setengah dari BD, berarti setengah akar 6. Untuk nyari T-nya, kita pakai Pitagoras. T sama dengan BT kuadrat atau 4 kuadrat, 16. Ya, akar dari 16 dikurang dengan ini ke sini dikuadratin. Setengah akar 6 dikuadratin. Setengah dikuadratin seperempat. Akar 6 dikuadratin itu 6. Berarti 6/4 atau 3/2. Kalau dibuat per 2, 16 itu 32/2. Dikurang 3/2. 32 dikurang 3 itu akar 29. Akar 29/2. Atau sama dengan setengah akar, ini kali akar 2, kali per akar 2 maksudnya ya. Akar 2 kali akar 2, 2. Akar 29 dikali akar 2 itu akar 58. Nah, untuk nyari panjang B ke B aksen, kita pakai luas segitiga aja. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya kita buat DT, maka tingginya yang ini. B aksen. Kalau setengah alasnya kita buat si BD, maka tingginya yang ini, si T. DT-nya yang ini, panjangnya 4 dikali B aksen, sama dengan panjang BD, dari sini ke sini, akar 6, dikali T. T-nya ini dia, setengah akar 58. Akar 58. Berarti BB aksen sama dengan, kita buat ini dulu, ini ada 2. 4-nya pindah ke ruas. Akar 6 itu akar 2 dikali akar 3. Tadi harusnya akar 58-nya biarin aja, akar 2 kali akar 29. Supaya akar 2 dikali akar 2 jadinya 2 gitu ya. Jadi panjang BB aksen sama dengan bawahnya 4. Seperempat aja langsung, seperempat. 3 dikali 29. Akar 3 dikali 29, 7, 2, 8. Seperempat akar 87. Ya. Nomor 5. 3 buah bilangan mengikuti barisan harusnya yang baku itu aritmetika ya, bukan aritmatika. 3 buah bilangan mengikuti barisan aritmetika berjumlah 12 dan merupakan suku-suku deret aritmetika. Ya, udah jelas ya. Jika bilangan ketiga ditambah 2, maka akan membentuk barisan geometri. Yang diminta hasil ketiga bilangan tersebut adalah
Barisan aritmatika itu barisan yang suku-sukunya selisihnya selalu tetap atau bedanya selalu tetap. Beda itu bisa dibuat dari suku kedua dikurang suku pertama, bisa suku 3 dikurang suku kedua gitu ya. Nah, ntar standarnya biasa misalin suku awalnya A, kemudian berikutnya A plus B, berikutnya lagi A plus 2B. Saya coba anti mainstream sedikit, saya misalin suku awalnya bukan A, tapi saya misalin suku awalnya itu A min B, supaya ntar lebih simpel. Ntar kelihatan simpelnya di mana. Berarti kalau kan ke suku berikutnya selalu ditambah B ya. Berarti ini kalau ditambah B, min B tambah B kan habis ya, tinggal A aja. Kemudian kalau ditambahin B lagi, jadi A tambah B. Ini barisan aritmetikanya. ART deh, aritmetika. Nah ini kalau dijumlahin, A tambah A kan jadinya 3A. Min B tambah B kan habis. Jadi udah 3A aja. 3A dibilang di sini barisan aritmatika itu dijumlahin hasilnya 12. A-nya 4, kita substitusi ke sini. Berarti dapat deret aritmatikanya adalah 4 min B, 4 dan 4 plus B. Lalu ketika bilangan ketiga ditambah 2, bilangan ketiga itu ini ya, 1, 2, 3, berarti ketiga ini. Ini ditambah 2. Kalau ditambah 2 kan jadinya 6 tambah B. Yang pertama 4 min B, yang ini tetap 4. Dia akan membentuk barisan geometri. Barisan geometri itu kalau aritmatika itu kan bedanya tetap nih ya. Nah, kalau geometri itu rasionya tetap. Rasio itu suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Atau kalau kita kali silang, ya ini kan jadinya kali silang itu berarti kedua ruas dikali U1 kali U2 ya. Ini jadinya U2 kali U2, U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. U2-nya 4, kalau dikuadratin jadi 16, sama dengan U1 kali U3. Ini kali ini. 4 dikali 4 jadi 24. Ini ketemu ini jadi 4B dikurang 6B, jadinya minus 2B. Kemudian min B, maaf. Kemudian min B dikali plus B, jadinya min B kuadrat. Min, bener ya? Kemudian min B dikali plus B, jadinya min B kuadrat. Kalau lempar ke kiri semua, jadinya B kuadrat, min 2B jadi plus 2B, 16 dikurang 24 itu min 8, sama dengan 0. Kita faktorin. Dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 8, tapi kalau dijumlah hasilnya plus 4, plus 2, itu jadinya plus 4 sama min 2. Yang sebelah kiri kita dapat B-nya min 4, yang sebelah kanan B min 2 sama dengan 0, B-nya sama dengan 2. Ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa B-nya sama dengan 2, atau B-nya sama dengan min 4. Merah deh. Baik, yang ditanya sekarang. Yang ditanya kan hasil ketiga bilangan tersebut ya, hasil kali ketiga bilangan tersebut. Kalau tersebut itu berarti merujuk yang pertama, yang kita bahas itu barisan aritmetikanya. Barisan aritmetikanya itu A min B, A sama A plus B. Kalau A-nya udah jelas 4, kalau B-nya 2, ini A-nya ganti 4, B-nya ganti 2 ke sini ya. Hasilnya jadi 4 min 2, kemudian A 4, kemudian A plus B, 4 plus 2. 4 plus 2 itu 6. Ini barisan aritmetikanya. Kalau waktunya masih banyak bisa dicek nih. Kalau ditambahin 2, ini kan jadi 8. 2, 4, 8 itu barisan geometri. Rasionya 2. Oke, kalau yang kedua. A min B, 4 min 4, 8. Kemudian suku keduanya A, 4. Lalu suku ketiganya A plus B, 4 min 4, 0.
Ini barisan aritmatika. Kalau mau ngecek, kalau bagian suku ketiganya ditambah 2, kan jadinya 0 tambah 2, 2. Nah, 8, 4, 2 itu barisan geometri dengan rasio setengah. Nah, yang ditanya hasil kalinya, ini kalau dikali, hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah, oke. Yang ini kalau dikaliin, jadinya 8 kali 6, 48. Kalau ini kalau dikaliin, jadinya 0. Jadi hasil kali ketiga bilangan tersebut itu 0 atau 48. Kita lanjut ke nomor 6. Jika A dan B dua himpunan dari suatu himpunan semesta S dan A A aksen adalah komplement dari A, maka hasil dari A aksen irisan dengan A gabung B digabung dengan A iris B adalah, kita kerjain satu-satu ya. Untuk bagian A iris B, berarti kalau ini A, ini B, maka irisannya yang ini. Sedangkan kalau A gabung B, ini A, ini B, maka gabungan itu semuanya. Kalau ini A, ini B, maka yang namanya A komplement itu bukan A. Bukan A itu berarti di luarnya A. Kalau ini kita batasin kotak. Yang bukan A itu berarti di luarnya A. Nah, sekarang yang A komplement mau diiris dengan A gabung B. Ini sama ini. Gambarnya jadi kayak gimana nih? A komplement itu di luarnya A. Jadi kita lihat di luarnya A ini. Diiris dengan yang A sama B digabung. Kalau kita ambil yang di luar, itu kan ada di sini, tapi di sini nggak ada. Kalau di dalam A udah nggak mungkin. Nah, yang ada di dua-duanya itu adanya di sini ya. Yang di luar A tapi di dalam B. Lalu ini sama yang ini mau dicari gabungannya. Yang ini digabung dengan yang ini. Berarti ini A, ini B. Untuk yang ini, posisinya itu yang di sini. Sedangkan untuk yang ini, itu ada di posisi irisannya. Nah, ternyata dia cuma yang B aja. Jadi jawabannya B. Ya. Nomor 7, sebuah tabung dengan tinggi 20 cm diisi air sampai 4/5 tingginya dengan volume 9856 cm kubik. Jika dimasukkan 3 bola ke dalam tabung dengan perbandingan jari-jari bola dan tabung itu 1:2, berapa perbandingan volume air mula-mula di dalam tabung dengan volume air yang tumpah? Sebuah tabung tingginya 20, kemudian diisi air 4/5. 4/5 dari 20 berarti 16. Terus diisi air 4/5 tingginya dengan volume, ini volume ininya ya, volume airnya ya. Kita misalkan jari-jarinya itu R. Volumenya 9856, itu volume air. Berarti volume air itu kan volume tabung. Volume tabung itu luas alas pi R kuadrat dikali tinggi air. Ini volume tabung. Volumenya kita ganti 9856 sama dengan pi-nya, karena di sini
Di volumenya nggak ada P-an, berarti P-nya ini bisa ganti 3,14 dibagi, bisa 22/7. Ini bisa dibagi 11 nggak? Oke, bisa. Berarti sini 22/7. Dikali jari-jarinya kita belum tahu. Dikali tinggi air 16. Jadi si R kuadrat itu sama dengan 9856. Berarti 4 dikali 2 berapa tadi? 24 64 ya. Kali 7 per 22 kali 16. Ini 44. 4-nya kita buang 1. Kemudian 2464 kalau dibagi 22 itu 1, 1, 2. Kali 7 dibagi 4. Ini kalau dibagi 4 jadinya 28. Jadi R kuadrat sama dengan 7 kali 28. Ini kan 4 kali 7 ya. 4 itu diakarnya jadi 2. 7 kali 7 diakarnya 7. Jadi 2 kali 7, 14. Bagus ternyata angkanya. Oke, R-nya dapat 14. Dimasukin 3 bola. Ketika dimasukin nanti ada air yang tumpah. Yang diminta berapa perbandingan volume air mula-mula dalam tabung dengan volume air yang tumpah. Volume air yang tumpah itu kan berarti sama dengan volume tumpah dibanding volume awal. Volume tumpah itu kan berarti volume awal ditambah dengan volume 3 bola. Ya, volume awal nih ditambah volume 3 bola, itu jadi ada air ini tambahin kenaikannya, nah sebagian tumpah. Jadi volume tumpah itu volume awal ditambah volume 3 bola dikurangin dengan daya tampungnya, volume tabung. Dibagi dengan volume awal. Ini. Sama dengan volume awal itu kan tabung berarti Pi dikali R kuadrat. Jari-jari tabung itu kan 1/2 ya. Kalau jari-jari si tabung itu 14, berarti jari-jari bolanya sama dengan 7. Balik ke sini berarti volume awal itu volume air ini. Jadi volume tabung tapi tingginya 16 ya. Pi kali jari-jari tabung 14 kuadrat kali tingginya 16 ditambah volume 3 bola. Berarti 3 dikali volume bola itu kan 4/3 pi R pangkat 3 ya. Pi dikali, tapi jari-jarinya hati-hati jari-jari bola nih 7. 7 pangkat 3. Dikurangin volume tabung. Volume tabung itu pi R kuadrat T dikali 14 kuadrat kali tinggi tabungnya diketahui 20 dibagi dengan volume awal. Volume awal air berarti yang sama yang ini ya. Pi kali R kuadrat kali 16. Sama dengan, sampai sini kita bisa, biar hitungan nggak rumit, kita bisa buang yang nggak dipakai, yang bisa dicoret dulu ya. Semuanya bisa kita bagi Pi, gini, 14 kuadrat, 14 kuadrat. Oke. Semua juga kita bisa bagi 14 kuadrat. Tapi hati-hati sedikit. Kalau kita bagi dengan 14 kuadrat, bagian bawahnya tinggal 16. Ini kalau dibagi 14 kuadrat, tinggal 16. Nah, ini 14, ini 3 sama 3 coret ya. Nah, 14 kuadrat, 14 itu kan 2 kali 7. Berarti 14 kuadrat itu 2 kuadrat sama 7 kuadrat. 2 kuadratnya udah habis, yang ini dibagi 7 kuadrat, berarti tinggal 7. Dikurang. Ini dibagi 14 kuadrat, jadi tinggal 20. Jadi perbandingannya 16 tambah 7, 23. Dikurang 20 itu 3/16. Atau 3/6.
Nomor 8. Jika 9 membagi bilangan ini, C merupakan bilangan bulat positif terkecil, maka berapakah nilai C? Ingat di awal perjumpaan kita pernah bahas sifat bilangan yang habis dibagi 9, itu jumlah digit-digitnya juga habis dibagi 9. Ini kan 3 ditambah 7, tambah 2, tambah 4, tambah 5, tambah C, itu jumlahnya nanti digitnya hasilnya habis dibagi 9. Biar simpel nih ya, 7 sama 2 kan 9. 4 sama 5 itu kan 9. Berarti 3 ditambah C ini habis dibagi 9. Begini ya. Ini bacanya 9 itu membagi 3 tambah C. Ya. Berarti kemungkinannya 3 tambah 2C bisa jadi 9. Atau 3 tambah 2C 18, 3 tambah 2C sama dengan 27, dan seterusnya. Kalau dicek ke sini, berarti 2C sama dengan 6, C-nya sama dengan 3. Kalau ini 2C sama dengan 15. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi karena nggak mungkin, karena C-nya harus bilangan bulat atau bilangan asli. Yang ini 2C sama dengan 24. Berarti C-nya 12. Padahal C itu harus bilangan 1 digit. Nggak mungkin juga. Apalagi ke bawahnya. Pasti nggak mungkin juga. Jadi nilai C adalah 3. Nomor 9. Diketahui persamaan ABC, AC tambah ACB, dan seterusnya. Tentukan nilai dari ABC. Dengan ABC itu merupakan bilangan bulat berurutan. Ini sebenarnya nulisnya nggak baku ya. Karena kalau nulisnya ABC ini, ABC, ACB ini artinya A kali B kali C, A kali C kali B. Padahal ini yang dimaksud soal ini, dia bilangan ABC, bilangan ACB gitu. Harusnya standarnya itu nulisnya ada garis atasnya. Gini. ABC itu, bilangan ABC itu kan berarti kan artinya kan 100A tambah 10B tambah C. Ntar ACB itu 100A tambah 10C tambah B. Dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan adalah lihat posisi A itu muncul 2 kali di ratusan, muncul 2 kali di puluhan, muncul 2 kali di satuan. Berarti nanti itu 100A tambah 100A tambah 10A tambah 10A tambah A tambah A. Atau jadinya 222A. Nah, begitu juga dengan si B sama C ya. Dia muncul di masing-masing posisi itu 2 kali. Berarti bisa kita buat 222 A plus B plus C. Hasil penjumlahan ini semua. Sama dengan 1332. Oke. 1332 dibagi 222 berapa? 6 ya? 6 kali ini. Ya, 6. Nah, di soalnya dibilang ABC itu bilangan berurutan. Jadi bisa kita buat kalau tengahnya B ya. Berarti sebelumnya itu B-1 sama B plus 1 supaya berurutan. Berarti sini bisa kita buat B-1 ditambah B ditambah B plus 1 sama dengan 6. Min 1 sama plus 1 habis. B tambah B itu 3B sama dengan 6. B-nya 2. Kalau B-nya 2 masuk ke sini, berarti bilangnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi nulisnya nanti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Nomor 10. Pada suatu kelas, 4/7 siswanya adalah wanita. Nanti kita bisa buat langsung wanitanya itu sama dengan 4/7. Kalau wanitanya kita buat 4A, berarti total siswa ada 7A. Artinya jumlah yang laki-laki atau pria apa laki-laki ya? Situ tulisnya laki-laki. Berarti kita tulis
Berarti jumlah yang laki-laki banyak ya. Banyak wanita 4A, berarti banyak laki-laki 3A. Kemudian ditambahkan 3 siswa laki-laki dan 2 orang wanita. 3 orang laki-laki jadi 3A plus 3. Terus wanitanya ditambah 2. Yang tadinya 4A, jadi 4A ditambah 2. Sehingga 5/11 siswa dalam kelas tersebut adalah laki-laki. 5/11 ini laki-laki. 5/11 kelas ya. Artinya kalau 5/11 kelas itu sama dengan laki-laki, banyak laki-laki dibagi banyak perempuan, laki-lakinya 5, totalnya 11, berarti banyak perempuannya 6. Jadi kita bisa buat 5/6. Kita kali silang aja. Jadinya 18A plus 18 sama dengan 20A plus 10. Atau 2A sama dengan 8, A-nya sama dengan 4. Yang ditanya, tentukan banyak siswa semula dalam kelas. Banyak siswa semula itu 7A. Berarti 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, uraiannya. Nomor 1. Pada suatu hari, Lava, Mahendra, dan Aziz sedang bermain futsal dengan satu gawang. Mereka membuat peraturan permainan, dimulai dengan salah satu dari mereka akan menjadi penjaga gawang dan lainnya menjadi penyerang. Permainan dihentikan sementara jika ada penyerang yang mencetak gol. Saat itulah dihitung sebagai satu permainan. Permainan baru dimulai lagi dengan penyerang yang mencetak gol menjadi penjaga gawang, sedangkan penjaga gawang pada permainan sebelumnya berubah menjadi penyerang. Demikian seterusnya sampai permainan selesai. Ketika Lava sudah menjadi penyerang sebanyak 12 kali, sedangkan Mahendra 21 kali menjadi penyerang, dan Aziz menjadi penjaga gawang sebanyak 8 kali. Siapakah yang mencetak gol pada permainan ke-6? Ya, menarik nih soalnya. Perhatiin di sini. Kalau kita misal banyak permainan, ada N ya, ada N permainan. Sekarang karena dibilang gini-gini. Dalam satu pertandingan itu kan ada satu kiper dan 2 penyerang. Berarti ini ya, satu pertandingan kalau kita lihat penyerangnya itu ada 2 penyerang. Artinya kalau ada N pertandingan, maka total penyerang ada sebanyak 2N. Nah, ini sama dengan, perhatiin, kan siapa nih? Si Lava itu 20 Si Lava itu kan 12 kali menjadi penyerang, Mahendra 21 kali jadi penyerang. Jadi total si Lava sama Mahendra itu udah 12 ditambah sama 21. Sedangkan si Aziz dari total N pertandingan itu dia 8 kali jadi kiper. Artinya total yang dia jadi penyerang itu N-8. Oke, 2N dikurang N jadi N. Kemudian 33 dikurang 8 itu 25. Jadi total ada 25 pertandingan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus sampai pertandingan ke 25 ya. Ini kita tulis ulang. 5, 6, 7. Nah, yang jadi kuncian di sini adalah siapa nih? Si Lava. Karena dia 12 kali menjadi penyerang. Total pertandingannya ada 25. Artinya si Lava jadi kiper itu 13 kali. Kita catat di sini, si Lava itu jadi penyerang sebanyak 12 kali.
Kemudian jadi kiper atau penjaga gawang sebanyak 13 kali. Ya, dari total 25. Nah, perhatiin bahwa tidak mungkin ada pertandingan yang pemainnya jadi kiper terus jadi kiper lagi. Karena yang jadi kiper untuk pertandingan sesudahnya adalah yang mencetak gol di pertandingan sebelumnya. Jadi pasti selang-seling ini silafanya untuk jadi kiper dan penyerangnya. Jadi untuk silava itu dia jadi kiper 13 kali, artinya di posisi ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan seterusnya sampai ke 25. Yang diminta apa di soal? Yang diminta adalah siapa yang mencetak gol pada pertandingan ke-6. Nah, pemain yang mencetak gol di pertandingan ke-6, maka ia akan menjadi kiper di pertandingan ke-7. Nah, di pertandingan ke-7 yang jadi kiper adalah Silava. Artinya Silava itu mencetak gol di pertandingan ke-6. Jadi yang mencetak gol di pertandingan ke-6 adalah si Lava. Nomor 2, setiap dung adalah ding. Kemudian ada 7 ding yang juga dong. Terus tidak ada dung yang dong. Jika banyak ding ada 25 dan 5 diantaranya itu tidak dung dan tidak dong, maka banyaknya dung adalah yang pertama, enak yang dari ini nih. Setiap dung adalah ding. Kalau setiap dung adalah ding, berarti si dung ada di dalamnya ding. Jadi setiap dung itu adalah ding. Ada 7 ding yang juga dong. Ada 7 ding yang juga dong. Kalau ada 7 ding yang juga dong, berarti ding sama dong itu beririsan ya. Terus tidak ada dung yang dong. Dung sama dong berpisah. Tapi dong sama ding atau ding sama dong itu beririsan. Jadi kira-kira begini. Ini si dong. Nah, di soal dibilang ada 7 ding yang juga dong. Berarti ada ding yang juga dong sebanyak 7. Lalu banyaknya ding ada 25. Yang 5 diantaranya tidak dung dan tidak dong. Ada ding, 5 nih. Yang nggak ada di dung, nggak ada di dong. Berarti di luar sini ada 5. Totalnya ding itu ada 25. Ini totalnya 25. Udah ada 12. Berarti di sini 13. Yang diminta apa? Maka banyaknya dung adalah, ini dia, banyaknya dung adalah 13.